Shalom, dengan penuh sukacita kami kembali menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudara di mana saja berada melalui program Rehat Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Gereja Toraya Jemaat Elim Balikpapan edisi Rabu tanggal 16 Februari tahun 2022. Mari bersama saudara kita siapkan hati menyambut lawatan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, untuk semua kebaikan dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Bahwa sepanjang hari ini, Tuhan sudah menyertai kami dalam berbagai aktivitas kehidupan kami. Syukur juga kepadamu Tuhan untuk ruang dan waktu yang Engkau berikan kepada kami malam ini, bergumul di sekitar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai kami untuk dapat memahami dan mengerti kehendak-Mu. Ampunkanlah dosa kami Tuhan, lalu berbicaralah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara, bahagian Alkitab yang akan kita baca malam ini dari kitab Yeremia pasal 22, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-19. Firman Tuhan demikian. Janganlah kamu menangisi orang mati dan janganlah turut berduka cita karena dia. Lebih baiklah kamu menangisi dia yang sudah pergi, sebab ia tidak akan kembali lagi. Ia tidak lagi akan melihat tanah kelahirannya. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai Salum bin Yosia, Raja Yehuda yang telah menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya, dan yang telah meninggalkan tempat ini. Ia tidak lagi akan kembali ke sini, tetapi ia akan mati di tempat pembuangannya, dan tidak lagi akan melihat negeri ini. Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan, dan anjungnya berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan samanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upah kepadanya. Yang berkata, aku mau mendirikan istana yang besar lebar dan anjung yang lapang luas. Lalu menetas dinding istana membuat jendela, memapani istana itu dengan kayu aras dan mencatnya merah. Sangkamu raja ke engkau, jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras? Tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan? Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran, serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan dan kepada penganiayaan. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda. Orang tidak akan meratapi dia. Aduhai abangku, aduhai kakakku. Orang tidak akan menangisi dia. Aduhai Tuan,
Aduhai seri paduka, ia akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Demikian firman. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema Raja yang membahagiakan rakyatnya. Saudara, raja menjadi sosok pemimpin yang dihormati dan dihargai oleh rakyatnya. Namun bukan hanya dihargai, tetapi raja juga menjadi tumpuan harapan bagi rakyat untuk menciptakan kondisi yang damai dan bahagia bagi semua orang. Tak jarang rakyat memuji raja yang berlaku adil dan jujur. Namun tak jarang pula rakyat menghujat dan tidak senang kepada raja yang mementingkan diri sendiri dan melupakan rakyatnya. Demikian dalam pembacaan kita saat ini. Kita melihat bagaimana perbandingan raja yang disukai oleh Tuhan dan rakyat dengan raja yang tidak disukai Tuhan dan rakyatnya. Raja Yosia menjadi gambaran raja yang peduli kepada rakyatnya dan juga saleh dan taat kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengasihi Yosia dan rakyat pun merasa senang dengan kepemimpinannya. Mereka dapat merasakan damai sejahtera dan sukacita karena Raja Yosia. Namun berbeda dengan pemerintahan Salum dan Raja Yoyakim. Mereka hanya mementingkan diri sendiri dan tidak peduli kepada rakyat. Mereka membangun istana dengan ketidakadilan dan menyiksa rakyat dengan kerja paksa, ayat yang ke-13 bacaan kita. Mereka benar-benar melakukan kekejian di mata Tuhan. Mereka lupa bahwa jabatan yang mereka terima adalah alat untuk memuliakan Tuhan dengan menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Pada akhirnya, penghukuman mereka terima dari Tuhan dengan menubuatkan kematian kepada kedua raja tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap jabatan dan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, baik itu di gereja, di kantor, di sekolah, di dalam masyarakat, dan di tempat lain, hendaklah dipakai untuk memuliakan Tuhan. Hal itu dapat dilakukan dengan bekerja secara jujur dan adil untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi semua. Amin. Firman Tuhan. Saudara, mari bersama kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Sungguh kebaikan dan kasih-Mu terus berlimpah dalam hidup kami. Itu nyata dan kami alami dalam sesaat yang telah kami lalui dalam ibadah kami pada saat ini. Tuhan menyertai kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan itu tertanam baik dalam hati kami imani dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Syukur juga kepadamu Tuhan bahwa Engkau memungkinkan melayakkan kami dalam pelayanan kami saat ini, baik sebagai pengiring nyanyian, sebagai kantoria, sebagai pemberita firman, saudara-saudara kami tim multimedia. Terima kasih Tuhan memampukan kami dalam melaksanakan pelayanan saat ini. Bapa di surga, bersyukur bersama dengan jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan yang merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Secara khusus Tuhan bersama dengan beberapa jemaat-Mu yang hari ini bersyukur karena ulang tahun. Ibu Vince, Duludea, Stephen, Farel, Mandela, Bapak PP Palebangan, dan Febru Riana Pirade. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang sudah menyertai mereka dalam kehidupan mereka di waktu yang telah berlalu. Engkau jugalah harapan kami Tuhan akan terus menyertai mereka, memberkati mereka dalam kehidupan di masa-masa yang akan datang.
bahkan seluruh jemaat-Mu di sini Tuhan. Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka masing-masing, baik dalam menata hidup rumah tangga, dalam melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai ayah, ibu, anak dalam keluarga, juga menjadikan rumah tangga mereka sebagai rumah tangga Kristiani yang terus taat dan setia kepada Tuhan, dan dalam hidup mereka limpahan berkat Tuhan akan terus mereka nikmati. Bapa di surga, berkati usaha pekerjaan yang digeluti oleh jemaat-Mu. Kiranya melalui usaha dan pekerjaan itu, berkat-berkat-Mu akan senantiasa mereka terima. Tolonglah mereka juga Tuhan, dalam setiap perjuangan-perjuangan hidup mereka. Anak-anak mereka dalam masa tumbuh kembangnya, dalam menuntut ilmu, Tuhan karuniakanlah kecerdasan, ketekunan, pertumbuhan fisik yang baik dan teristimewa, pertumbuhan iman. Berkati mereka yang sementara mencari lapangan pekerjaan. Berkatilah mereka Tuhan yang sementara menantikan berkat Tuhan dalam kehidupan rumah tangga melalui hadirnya anak di tengah keluarga, yang mungkin menjadi beban dan pergumulan mereka setelah sekian lama hidup dalam rumah tangga. Bapa di surga, berkati mereka juga Tuhan dalam pergumulan karena sakit penyakit. Secara khusus Tuhan, pada masa-masa saat ini ada beberapa anggota jemaat-Mu yang terkonfirmasi positif COVID-19. Karuniakan keteguhan iman kepada mereka Tuhan. Berkati perawatan yang mereka terima, sehingga mereka boleh disembuhkan melalui kasih Tuhan dalam hidup mereka. Ya Bapa di surga, berkati juga anggota jemaat-Mu yang jauh terpisah dengan keluarga karena pekerjaan. Berkati yang dalam masa tua, karuniakan senantiasa kesehatan, keteguhan iman dalam menjalani masa tua mereka. Bapa di surga, seluruh pelayanan dalam jemaat-Mu Tuhan berkatilah. Para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG, para pengerja gereja, ya Tuhan karuniakanlah kesetiaan kepada mereka dalam melaksanakan pelayanan itu. Berkati bangsa negara kami Indonesia, pemerintah kami Tuhan berkatilah. Gereja-gereja-Mu Tuhan berkati, secara khusus gereja Toraja, dalam melaksanakan pelayanan dalam semua lingkup pelayanan. Kiranya masa pandemi yang terus kami hadapi sampai saat ini, suatu waktu dapat berlalu. Bapa di surga, sertai saudara-saudara kami yang setia mengikuti program rehat bersama dengan Jemaat Elim Balikpapan di mana saja mereka berada. Dan seluruh kehidupan kami serahkan kepadamu Tuhan, Engkau terus menyertai kami. Ini doa kami Tuhan, syukur syafaat kami. Ampunkanlah dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami. Sebab kami datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah kebersamaan kita melalui program Rehat pada saat ini. Terima kasih, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dan mempertemukan kita kembali dalam edisi Rehat selanjutnya. Shalom.